duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, kita dalam gereja banyak kali kita mendengar istilah rasul atau panggilan rasul. Juga di dalam agama-agama lain juga ada panggilan itu, rasul. Nah, rasul itu apa? Atau rasul itu siapa? Dalam tema kita pada hari ini, saya mengatakan bahwa rasul itu adalah orang yang mabuk. Tapi bukan mabuk narkotika, bukan. Dia mabuk ilahi. Dia mabuk akan Tuhan. Dia memiliki satu ketagihan, kehausan yang mendalam untuk semakin mengenal Tuhan. Dan setelah dia mengenal Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu membakar hatinya untuk juga menaruh perhatian kepada sesamanya. Nah, dalam rangka itu, ketika dia bergerak untuk semakin mengenal Tuhan dan semakin hatinya bernyala-nyala karena cintanya kepada sesama, di sini dia akan mengalami penderitaan yang banyak sekali. Dia akan mengalami banyak sekali penderitaan. Dan penderitaannya itu karena dia berbuat untuk orang lain. Tetapi dia mendapat kekuatan. Dia mendapat keuletan. Dia mendapat semangat ketekunan dari Allah yang memanggil dia. Nah, itu adalah rasul. Jadi bukan hanya orang-orang yang dipersiapkan untuk itu, mendapat sekolah khusus untuk itu, mendapat pengajaran khusus untuk menjadi rasul. Itu memang ada orang yang terpanggil dan terpilih seperti begitu di dalam gereja kita. Tetapi rasul adalah semua orang yang sudah dibaptis dalam nama Tuhan. Dan mereka ini memiliki satu ketagihan yang besar untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Siapakah Tuhan itu bagi saya? Lalu kemudian ketika mengenal Tuhan, dia suka untuk melayani sesama dengan cara yang berbeda-beda. Tidak selalu harus cara yang sama. Dengan cara yang berbeda-beda, dia tertarik untuk berbuat sesuatu bagi sesama. Dan dalam pelayanan itulah dia banyak kali mengalami banyak susah, banyak penderitaan. Karena pelayanannya itu untuk banyak orang. Tetapi dalam penderitaannya itu Tuhan menguatkan dia. Nah, ibu bapak, dalam bacaan pertama hari ini Yesaya mengalami hal yang sama. Dia terpukau pada suatu ketika melihat bagaimana makhluk surgawi yang namanya serafim, mereka menyembah dengan begitu hikmat kebesaran dari Tuhan. Pada saat itu Yesaya merasa, aduh, saya ini akan binasa. Kenapa? Karena saya kotor. Saya jijik terhadap diri sendiri. Karena begitu najisnya aku di hadapan Tuhan. Yesaya mengalami keadaan itu. Begitu dia melihat makhluk surgawi menyembah yang maha agung dan maha kudus, Yesaya langsung merasa saya tidak pantas. Dalam bacaan Injil hari ini, pengalaman yang sama dialami oleh Santo Petrus. Ketika dia berhadapan dengan Yesus, mengalami kehadiran yang maha kuasa melalui penangkapan ikan yang ajaib. Pada saat itu Petrus langsung berkata kepada dirinya, Tuhan, janganlah mendekati aku, pergi, karena aku ini orang berdosa. Baik Yesaya maupun Petrus, ketika mereka mengalami kehadiran Allah, mereka merasa tidak pantas, tetapi Tuhan menguatkan mereka. Yesaya yang merasa dirinya najis dibersihkan oleh Tuhan. Tuhan membakar semua kekotoran dalam dirinya dan dia siap
untuk diutus menjadi rasul. Santo Petrus mendapat kata-kata yang menguatkan dari Yesus ketika Petrus berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku tidak pantas. Aku ini orang berdosa." Tuhan berkata, "Petrus, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Kata-kata itu memberi kekuatan kepada Petrus, memberi penghiburan kepada Petrus yang tadinya merasa tidak layak yang kudus mendekati dia. Tidak layak dia menjadi dekat dengan Allah yang maha kudus. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, saya tutup permenungan ini dengan mau mengatakan kepada kita bahwa siapa saja dari kita yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita semua terpanggil untuk menjadi rasul. Artinya kita terpanggil untuk hidup untuk Kristus. Kita terpanggil untuk hidup bersama-sama dengan Kristus. Dan kita terpanggil untuk hidup di dalam Kristus. Untuk Kristus, dengan Kristus, dan di dalam Kristus. Nah, dengan cara itu Kristus membakar hati kita supaya kita menjadi orang yang ketagihan semakin mengenal Dia, semakin banyak bicara tentang Dia, semakin banyak bercakap-cakap tentang Dia dengan sesama kita, di dalam rumah, di dalam keluarga, dengan anak-anak kita. Kita belajar untuk bercakap-cakap tentang Tuhan kepada sesama anggota keluarga, kepada sesama anak-anak kita, orang tua kita. Kita belajar ini, bercakap-cakap tentang Tuhan dalam kehidupan bersama. Dan itulah tanda bahwa kita ketagihan untuk mengenal Tuhan. Dan setelah kita mengenal Tuhan, kita tidak berhenti di situ. Hati kita pasti terbakar untuk juga menolong sesama kita. Dan kita tahu bahwa di dalam pekerjaan rasul, di dalam pekerjaan kerasulan selalu ada banyak pengorbanan. Tetapi tidak boleh kita takut karena Tuhan akan memberi kita ketekunan, ketabahan, dan keuletan. Amin.